Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 26 Oktober 2024 bersama saya, Frater Yonas Bastian. Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan pada kita untuk menikmati hari yang baru. Indahnya alam ciptaan, udara yang masih boleh kita hirup, kesehatan, pekerjaan, dan masih banyak hal lagi. Dalam rasa syukur itu, hari ini kita mau menggali inspirasi dari sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dari Injil Lukas, bab 13, ayat 1 sampai dengan 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa bukan hanya karena dosa kita dijauhkan dari kasih Allah, namun karena kita enggan bertobat. Nyatanya, Allah selalu memberi kita kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk semakin dekat dengannya, dan bahkan kesempatan untuk bertobat. Tetapi terkadang kita kurang mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kita sering lalai dan kurang bersyukur bahwa hidup kita sebenarnya adalah kesempatan terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Itulah yang membuat kita lebih mudah tergoda untuk melakukan dosa, dan ketika merasa berdosa, kita tidak lekas kembali kepada Tuhan, tapi justru pesimis karena dosa yang ada pada kita. Kalau kita sering mendengar ungkapan "kesempatan tidak datang 2 kali", tampaknya kata-kata itu ada benarnya. Maka dari itu, mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kembali kepada Tuhan dan semakin dekat dengannya. Kalau memang kita pernah gagal dan mendapat kesempatan yang kedua,
atau bahkan kesempatan yang berulang, itu tandanya kita masih diberi kemurahan oleh Allah. Allah masih menghendaki kita untuk kembali kepadanya, supaya kita beroleh keselamatan, bukan penderitaan. Oleh karena itu, mari kita tanggapi cinta Tuhan itu dengan pertobatan, dan kita bagikan buah-buah pertobatan kita kepada sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk menerima cinta-Mu dalam hidup kami. Mampukanlah kami supaya kami dapat selalu bersyukur atas segala kesempatan yang kami terima. Doronglah kami untuk juga mampu membagikan kasih kepada apa dan siapa saja yang kami jumpai hari ini. Ketuklah hati kami bila kami mulai menjauh dari-Mu, dan rengkuhlah kami yang mau kembali kepadamu. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.